Halo teman-teman, jadi di sini kami mau sedikit mempresentasikan tentang bagaimana Yesus digelari dalam budaya tempat kami berkuliah, yaitu budaya Jawa. Tapi saya tidak akan sendiri, saya ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu Halo, saya Marvel. Halo, saya Reni. Halo, saya Marcel. halo saya Asren, Halo, saya Madi. dan saya Kaleb. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Suku Jawa merupakan suku serta kebudayaan yang ada di Indonesia dengan jumlah populasi paling terbanyak di antara suku yang lain. Keraton Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta menjadi pusat tradisi serta kebudayaan Jawa terbesar dan menjadi salah satu faktor peradaban Jawa dapat tetap eksis hingga saat ini. Bahkan kedua kerajaan ini masih berdiri hingga saat ini. Bentuk-bentuk kebudayaan Jawa itu beragam, mulai dari alat musik gamelan, rumah adat joglo, wayang kulit, sastra, serta falsafah Jawa. Kebudayaan Jawa berasal dari beraneka ragam tradisi, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat yang turun-temurun. Salah satu bentuk kebudayaan itu adalah kebudayaan spiritualitas Jawa. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta. Sebelum alam semesta terjadi, Tuhanlah yang pertama kali ada. Dialah sumber yang dapat memberikan penghidupan, memberikan keseimbangan, kestabilan, dan juga memberikan kehidupan. Hal ini ditemukan dalam falsafah Jawa, yaitu Manunggaling Kaula Gusti. Manunggaling Kaula Gusti, yang artinya bersatu dengan Tuhan. Quotes Jawa ini bermakna suatu sikap kepasrahan kepada ilahi. Bahwa ketika kita bisa menyerahkan seluruh hidup, kehendak, hati, dan kemerdekaan kita kepada penyelenggaraan Tuhan, berarti kita menyatakan penyerahan diri kita yang total kepada Tuhan. Dalam tradisi masyarakat, sikap kepasrahan dan tunduk ini juga ditunjukkan kepada raja atau Sri Sultan. Raja sebagai pemimpin masyarakat begitu dihormati, dijunjung tinggi, dan dicintai rakyatnya sejak awal mula. Ketika Sultan memberikan sabda tama atau sabda raja, masyarakat dengan kepatuhan serta penuh hormat menerima itu. Karena mereka percaya pada apa yang sang raja sabdakan itu yang terbaik bagi mereka. Sistem pemerintahan dalam masyarakat Jawa adalah kerajaan atau kesultanan yang dipimpin oleh seorang raja. Berangkat dari pengenalan ini, maka Yesus Kristus Sang Raja menjadi gelar yang sesuai dengan kultur kehidupan masyarakat Jawa. Dialah Sang Raja Semesta yang patut disembah dan dimuliakan. Dianalogikan sebagaimana sultan yang selalu dihormati dan dimuliakan, demikianlah Kristus yang juga hadir sebagai Raja Maha Bijaksana dan sudah layak dan sepantasnya dihormati serta dimuliakan oleh masyarakat Jawa. Penggambaran ini bisa ditemukan di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, di mana Kristus digambarkan sebagai Raja semesta alam, yang kekudusan hatinya memancarkan kasih dan kerahiman bagi semua orang yang datang kepadanya. Dia digambarkan sebagai sosok Raja Jawa dengan balutan busana khas Sultan Agung yang bertahta dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Berbeda dengan raja-raja pada umumnya, Kristus hadir sebagai raja yang dekat dengan umatnya. Dia tidak hanya berhenti pada memerintah saja, tetapi dia juga hadir menyentuh hati setiap anak-anaknya. Dasar biblis dan ajaran gereja, kitab suci. Yang pertama, ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Yohanes bab 12 ayat
12 sampai 16. Terus yang kedua, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam, kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dasar-dasar biblis dan ajaran gereja. Demikianlah pula dalam ajaran gereja, kita mengenal tradisi Hari Raya Yesus Kristus Raja semesta alam, yang dirayakan pada minggu terakhir masa biasa sebelum memasuki masa Advent dan tahun liturgi yang baru. Ditetapkan oleh Paus Pius X sejak 11 Desember 1925, di mana perayaan ini untuk menegaskan iman Kristen akan Kristus Sang Alfa dan Omega, Tuhan yang sejak awal mula dan selama-lamanya. Selain itu, perayaan ini juga untuk memperingati Yesus Kristus Sang Raja semesta alam. Gereja menghormati Yesus sebagai Sang Raja semesta alam yang kerjaannya tiada pernah berakhir. Kerajaannya yang tidak terbatas ruang dan waktu, ia telah meneladankan suatu sikap cinta yang paling total dengan berani mengorbankan dan merendahkan dirinya dengan wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dari berbagai penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kami mengambil kesimpulan bahwa setiap suku punya penggelaran sendiri tentang Yesus Kristus. Namun, itu bukanlah menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan, tetapi untuk memperkaya yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, perlulah kita mengetahui bagaimana Yesus dipandang dan digelari di setiap budaya di negeri kita. Sekian presentasi dari kami, semoga melalui presentasi ini menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Bye-bye.